Kita akan baca Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di sini sebenarnya akal budi ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Ada satu pendeta, dia kasih contoh ya. Lain kali kan kita mau menyatakan sesuatu yang nggak ada di Alkitab, gimana? Boleh, tidak boleh, atau tergantung. Contoh ini cukup bagus ya. Misalnya, kita mengasihi istri, boleh atau tidak boleh, atau tergantung. Gimana? Boleh, tidak boleh, atau tergantung. Ini semacam... Boleh lah. Ya? Boleh. Ngasih istri boleh. Tapi dia jawab tergantung. Bukan jatuh di relativisme, tetapi tergantung dong. Kalau istri orang, masa orang mau... tergantung kan? Iya kan? Nah, itu satu. Nah, sekarang dia pertanyaan. Kalau istri sendiri, kita mengasihi dengan sepenuh yang sesuai dengan apa yang kita harus lakukan, boleh, tidak boleh, atau tergantung? Pasti semua jawab boleh ya. Tapi di sini pun tergantung. Bukan relativisme ya, tetapi kenapa? Karena tergantung kadar. Nah, ini akan menuju juga ya contoh kepada Paul nanti. Jadi dia gambarkan begini. Ada satu keluarga, kira-kira umur 60-70. Suami istri begitu harmonis sekali. Kemana-mana berdua. Di gereja berdua saling menunjang. Pokoknya semua jadi panutan. Semua orang mereka jadi panutan. Satu waktu suami istri ini pergi mengunjungi anak di Amerika. Tapi begitu mereka pulang, hanya istri yang pulang dengan mayat si suami. Karena ternyata di Amerika dia mengalami sakit yang rupanya tidak bisa sembuh, meninggal. Dan dibawalah ke Indonesia, jadi hanya istri dengan mayat suami. Dan apa yang terjadi? Si istri ini menangis terus. Menangis terus. Sehingga mata harus diobatin, dioperasi karena sudah tidak ada air mata. Pokoknya menangis terus. Nah, di sini yang pendeta bilang. Akhirnya beberapa tahun kemudian menyusul, tapi dengan penderitaan yang semua orang kasihan. Nah, disinilah yang pendeta punya maksud tergantung, harus ada kadarnya. Karena kan istri maupun suami itu pemberian Tuhan. Sewaktu itu Tuhan panggil, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kita belum mengerti, tapi nanti akan diberitahu ke. Nah, Paul juga hampir mengalami seperti itu. Sehingga Paul menyatakan pengalamannya sampai berapa penyakit harus muncul kepada Paul. Dan bukan hanya itu, waktu kita sudah bersama-sama di dalam itu, setiap saat lain kali Paul harus pergi ke kubur. Ya kan Paul ya? Karena begitu kasih itu tidak salah. Tetapi ternyata harus ada kadar. Karena seolah-olah kita sudah lebih mengasihi istri atau suami, sudah melebihi mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Barang siapa mengasihi istri atau suami melebihi mengasihi aku, tidak layak mengikuti aku. Nah, pada waktu Paul mendengar itu, baru dia sadar. Dia tidak lagi sering karena lain kali tidur di kubur si Paul siang-siang pergi. Nah,
setelah apa? Sama dengan si ibu ini pendeta bilang, karena terlalu melekat sampai seolah-olah ini yang paling penting. Sudah melebihi mengasihi daripada Tuhan. Padahal semua ada saya lupa apa katanya itu ya. Jadi tutti and frutti, mana yang uti and frutti, mana uti mana frutti saya udah lupa. Jadi sering kita lebih mengasihi pemberian dari yang pemberi. Padahal kita harus mengasihi pemberi karena ini pemberi ini yang penyelamat dan segala sesuatu buat kita. Sedangkan pemberian ini kesementaraan. Tidak ada pemberian yang kekal. Ternyata mengasihi pasangan atau siapa saja pantas kita lakukan, tapi ada kadarnya. Jangan kita melebihi dari kita mengasihi Tuhan. Jangan kita melebihi dari pemberi mengasihi pemberian. Nah itu kira-kira kita menarik juga mendengar apa yang kita bicara. Dan Paul bisa terangkan membagikan pengalaman. Paul, silakan Paul. Karena sudah ada gantinya. Memang Rolly punya feeling itu kuat sekali ya. Ini cuma dibawa di dalam doa aja. Karena kalau cerita kita sudah berulang-ulang cerita itu semua dan semua sudah tahu. Memang begitu Rolly bilang itu tidak layak, ya kan? Kita lebih mengasihi itu pemberian dari yang pemberi. Itu memang mungkin bahasa lebih ini fatal itu. Ya, kalau kita lebih mengerti siapa sih sebetulnya dan dia sudah bersama dengan sang pemberi, ya kan? Justru kita berterima kasih, Betul. ya kan? Dia kita curiga sama Rolly. Kenapa dia selalu singgung-singgung? Kapan lagi dia suruh kita bilang begitu? Jadi yang bertertawa kok Ben. Memang ya kita dalam waktu ini kita akan ke court. Ya, karena ya pemberi itu sudah ganti ya pemberian yang lain. Ya. Jadi ya dalam minggu-minggu ini kita akan ke court supaya legal kan. Jadi itu aja pemberian sebetulnya ini sangat sedikit tapi di hadapan Tuhan tidak ada rahasia apalagi yang ada pendeta Timi ada Ruli yang suka bawa apa firman Tuhan ada Ben yang tawa-tawa cemis-cemis jadi itulah kalau orang memang terlalu ya kita juga sadari bahwa tidak betul juga sih siapa sih kita ya kan kita ya Tuhan yang ciptakan Tuhan si pemberi kok kita lebih mengasihi itu pemberian ya kan padahal tadi Roy bilang itu cuma sementara temporary sedangkan pemberi itu kan kekal ya kan jadi kita Roy bilang tadi kan sebetulnya mau ngetes kita juga mengasihi lupa gimana ini apa tergantung ya mengasihi lah ya kan biar jelas tapi ternyata jawabnya juga salah harus tergantung iya jadi ya itulah makna daripada Bible study ini kan kita hanya nak tahu jadi tahu ya, sudah dan pendeta sudah banyak pengalaman membaca firman Tuhan ya kita kan cuma terima aja mulai dengan tadi di perjamuan semua sudah tersedia roti yang dipecah-pecahkan anggur yang ditumpahkan ya darah Kristus tertumpah itu dia luar biasa Ben tahu persis itu. Ada pertanyaan sebenarnya apa DP arti Tinor? Tinor itu artinya dibangun. Jadi itu kampung itu ada punya sejarah. Dulu itu kampung itu sebetulnya bukan kampung, kayak persinggahan. Jadi itu orang-orang yang dari selatan itu
bikin jalan Manado Tomohon. Itu kata cerita. Itu dua ke sana dulu ada jalan yang tembus di Lota. Ada yang sekarang yang lewat Tambulinas. Zaman dulu itu. Nah, itu orang yang bikin jalan itu mereka sudah pulang karena jauh kan. Nah, pakai roda, pakai kuda, apa semua kan. Belum ada oto kan zaman dulu. Dia orang bikin Sabua. Tahu Sabua? Iya. Tapi maksud Iya, begini, Tinor kan membangun. Jadi sekarang ya, dibangun. Itu namanya dibangun. iya, tapi sekarang kan karena membangun rumah jadi tinggal apa? Nah, itu lain cerita itu. itu cerita lain itu BNP maksudnya saya tahu itu. Iya, kita Ya. maksud itu. Saya kira dia mau tanya yang sebenarnya kita bisa jawab itu, tapi dalam so juga malari itu. So aku bisa dengroli orang kan buku tetangga dia roli dengroli. Mau jalan kaki orang. Kedekat yang yoke. Nah, ini Itulah. kita cerita ini boleh tidak boleh tergantung kita sendiri tebaknya salah. Loh, istri dong harus dong orang mengasihi. Ya memang harus mengasihi. Tapi rupanya tergantung juga tergantung kadar. Jangan semua. Jadi jangan melebihi dari mengasihi Tuhan. Itu penting sekali buat kita karena Tuhan Yesus bilang barang siapa mengasihi istri atau suami melebihi mengasihi daripada Tuhan Yesus tidak layak mengikuti aku katanya kan di Matius. Malah Lukas lebih parah lagi. Dia pakai bahasa hiperbol ya. Dia lebih menekankan untuk penekanan. Barang siapa tidak membenci istri maupun membenci suami, tidak layak menjadi muridku. Waduh, keras sekali. Dan ini pernah terjadi ya. Terjadinya menurut beberapa pengamat, ada seorang pendeta yang luar biasa, namanya Robert Pierce ya. Ini Robert Pierce ini pernah kita sudah ceritakan juga ya. Ini Robert Pierce ini dia yang membangun itu yang suka membantu orang itu apa namanya Ben? Samaritan Purse. Samaritan Purse yang sekarang kan yang ketuanya Billy Graham punya anak kan. Nah, padahal yang menciptakan ini Robert Pierce. Dan ada Vision. Vision itu satu yayasan Kristen yang besar sekali sampai Jakarta ada. Seluruh dunia ada ini Vision ini. Nah, dia yang bentuk ini. Dan dia melayani di Cina dan Korea. Satu waktu dia melayani di Cina dan Korea, anaknya yang lagi perempuan yang terganggu, dia telepon ke bapaknya. Nah ini dia Robert Pierce. Telepon ke bapaknya, kalau bisa dia pulang untuk bikin semacam penghiburan ke anak perempuan ini. Karena dalam keadaan depresi ini anak ini. Tapi ini Robert Pierce justru tidak mau. Dia anggap ini menghalangi dia punya pelayanan. Sampai dia tidak mau datang. Akhirnya ini anak perempuan bunuh diri. Nah, setelah anak perempuan ini bunuh diri, ini Robert Pierce ini datang pulang, satu waktu dia datang pulang ke Amerika, dia cuma ambil tas di rumah, langsung dia keluar dari rumah, dia sewa atau beli rumah yang nggak terlalu jauh berdekatan dengan, nggak terlalu jauh dengan rumah yang istrinya tinggal. Dan dia tidak mau dengan istrinya lagi. Seolah-olah mereka ini menghalangi pelayanan dia. Karena dia baca ini pengamatan orang, karena ini Lukas 14 ini. Kalau siapa tidak membenci istri atau suami,
tidak layak mengikuti. Coba tolong baca Lukas 14 ayat 26 kali ya. Siapa bisa baca Lukas 14 ayat? Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, itu kan keras sekali. Tapi memang ini sesuatu yang tidak mungkin ya, karena akan bertentangan dengan hal-hal yang lain ya. Jadi ini kita jangan membaca secara letterlek. Jadi ini tidak mungkin Lukas punya maksud untuk seperti itu ya. Karena itu sebabnya memang banyak Alkitab yang kita tidak boleh baca secara letterlek ya. Jadi Matius yang barangkali kita bisa compare dengan Matius punya tulisan, di mana Matius bilang barang siapa mengasihi suami istri melebihi dari mengasihi aku, itu tidak layak. Nah, itu kali yang tepat ya. Jadi kita jangan baca letterlek, tetapi ini terjadi di Robert Pierce ini. Padahal di 1 Timotius 5 ayat 8, siapa bisa baca 1 Timotius 5 ayat 8? Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, itu kan luar biasa ya. Anaknya minta tolong, dia anggap menghalangi pelayanan. Padahal bertentangan dengan apa yang Bro Sami baca, 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi memang sekelas aja Pak Pendeta seperti itu yang luar biasa, Asito bisa bikin kesalahan. Tapi ya itulah, akhirnya satu waktu, menurut cerita, setelah dia kena penyakit cancer kalau nggak salah, akhirnya keluarganya, anaknya yang lain mempertemukan dia dengan istri di satu rumah makan begitu, mereka bisa bertemu. Tapi setelah itu meninggal ini Robert Pierce. Jadi ada catatan buruk juga ya. Tapi disitulah 1 Yohanes 2 ayat 2 ini bisa berlaku bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa ya. Ada Tuhan Yesus sebagai pendamaian untuk menyelesaikan dosa-dosa kita yang terjadi asalkan kita mau datang kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan ampun kesalahan-kesalahan kita, baik kecil maupun besar. Karena Tuhan Yesus menjamin sebagai pendamaian. Jadi sekelas yang luar biasa ya bisa terjadi kesalahan ya. Padahal ini Vision ini besar sekali, ini dia punya yayasan ini. Sama Samaritan Purse ini yang pimpin sekarang Franklin Graham. Dia yang pimpin ini. Tapi yang pencetus ini Robert Pierce ini. Oke, terang boleh tutup. Oke, Dan. Ya, mari kita tutup dalam doa. Kembali kami menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena oleh Tuhan jugalah kami boleh disempatkan, dilayakan, membicarakan banyak hal lagi Tuhan melalui diskusi Zoom ini. Dan pada saat ini kami boleh mengakhirinya dan kami boleh bersyukur kami sudah melewatinya dengan pimpinan daripada Tuhan. Bila mana kami mempunyai kekurangan untuk dapat lebih menerjemahkan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kami terima ini Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itulah yang lebih menerjemahkannya itu di dalam kehidupan kami.
agar kami boleh menerima firman-Mu dan dia boleh bertumbuh dengan subur di dalam kehidupan kami, dan olehnya kami boleh diberkati dengan firman. Terima kasih banyak ya Tuhan. Memberkati kami semua yang sudah hadir Tuhan, yang sudah boleh diberikan waktu oleh Tuhan yang terbaik, sehingga kami boleh dapat memahami akan kebenaran firman. Berkatilah di dalam tugas karya kami Tuhan, pekerjaan kami. Berkati di dalam tugas rumah tangga dan keluarga kami. Berkati di dalam anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024 di dalam Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu bahwa begitu banyak hal yang sudah kami alami sepanjang 2024. Biarlah kiranya tahun mendatang ini Tuhan kami boleh lebih memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh lebih dewasa lagi ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh bertemu lagi pada tahun 2024 pada bulan Januari, kembali bersekutu melalui diskusi kami, karena masih banyak hal yang tidak kami ketahui, ingin ketahui Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami. Sehingga kami mau pakai hidup ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kiranya kalau kami akan mengakhiri pertemuan Zoom kami ini Tuhan, bahkan mengakhiri tahun 2024 ini Tuhan, kiranya kami boleh diberkati oleh-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu kan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus senantiasa melandasi iman percaya kami ya Bapa. Dan biarlah kiranya penyertaan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menghantar perjalanan kami hari lepas hari. Inilah pergumulan kami, inilah kerinduan kami, dan inilah permohonan kami ya Tuhan, yang sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Rodi. Terima kasih.